Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara, masih dalam rangka Minggu Advent. Kita ada di awal-awal Desember dan kita belajar mempercayakan hidup kita di dalam tuntunan tangannya yang kuat, yang meluruskan jalan bagi kehidupan kita agar kita siap menanti kedatangannya yang kedua kali. Bacaan firman Tuhan dari Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai 8. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, di tengah kehidupan, hari lepas sehari, biarlah kami semakin merasa tuntunan tangan Tuhan. Mungkin kami juga merasa bosan dengan kekerasan hidup, mungkin kami bosan dengan kehidupan yang harus kami jalani, masih harus dalam rangka keterkurungan, dan juga kami belum bebas melakukan banyak hal. Biarlah kami tetap percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan menghibur, menguatkan kami untuk kami belajar percaya tuntunan-Mu adalah tuntunan yang paling benar dan paling baik. Kuasai kami dengan Roh Kudus, berkati hamba-Mu supaya dia memberitakan seturut kehendak Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, bahwa orang tidak lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada satu gedung gereja itu ya, saya difotokan. Lalu teman saya itu tanya, Lan, kamu kenal enggak gedung gereja ini? Saya lihat, enggak tuh, ini di mana? Terus dikatakan di satu kota, tapi kota kecil. Ya. Dan kebetulan sudah kota kecil ini masuk juga ke sebuah gang kampung gitu ya. Jadi posisinya memang agak jelepit, agak ke dalam, agak kecil jalannya.
Tapi kalau dilihat dari gedung gerejanya ya nggak jelek sih. Ya. Saya bilang itu berapa jemaatnya di situ. Nah itulah yang mau aku ceritakan. Jemaatnya tuh kira-kira ada sekitar 150 orang. Tetapi mereka sebagian besar itu adalah kelas menengah ke bawah. Oh, lalu sekarang tercerai-berai karena gedung gereja itu ditutup. Wah, kaget saya. Lah siapa yang nutup? Pemerintahnya gimana? Jawab teman saya itu apa? Itulah yang menyedihkan. Yang nutup itu adalah pendetanya sendiri. Kaget saya. Kamu kenal nggak nama ini? Saya pernah dengar tuh, saya bilang, tapi ya udah agak lupa-lupa dah, ini kayaknya udah agak lama saya nggak dengar nama ini. Ya benar, udah agak lama gitu ya. Karena dia sekarang itu pindah ke kota lain, ke jemaat lain yang lebih besar, lebih makmur. Ya, wah di sana sekarang pendetanya tuh sugih. Ya karena jemaat mampu. Dia sekarang pakai mobil, dia sekarang pakai pakaiannya juga bagus, lalu anak-anaknya juga tampil, wah udah sekarang beda sekali. Loh ya saya bilang nggak apa-apa sih kalau begitu aja, dia mau pindah ya pindah, tapi kenapa gedung gerejanya ditutup gitu ya, lalu jemaatnya kemana? Nah karena pendeta itu mengatakan begini, gedung gereja ini saya yang bangun, nanti kalau ada pendeta lain, kalau dia mau bayar pembangunan gedung itu, ya silahkan pakai. Tapi kalau dia nggak mau bayar, ya nggak bisa. Ini punya saya. Wah, kaget saya. Tuh, jemaatnya piye? Bubar. Kemana-mana. Baru saya berpikir, ada ya zaman sekarang kayak gitu. Saya teringat peristiwa ketika orang Israel diserahkan oleh Tuhan. Ya. Tapi itu kan karena dosanya. Karena dosa mereka. Mereka akhirnya meninggalkan tanah air. Ya. Yang sangat mereka cintai. Kerajaan Israel, tanah Israel. Lalu mereka diserahkan. Tapi kemudian ketika mereka mengalami pertobatan, Tuhan berjanji akan ada utusan Tuhan untuk mengumpulkan mereka, mengembalikan mereka, bukan cuma sekedar ke tanah Israel yang ada di dunia, tetapi Tuhan akan menuntun memasuki Israel yang baru, Israel yang kekal. Jadi berbeda sekali ya peristiwanya. Ada orang yang tidak taat, lalu Tuhan membiarkan mereka jatuh dalam hukuman, tapi ketika mereka bertobat, maka Tuhan dengan penuh cinta kasih menerima kembali, dan dikatakan janji Tuhan tentang tunas Daud yang adil. Kalau raja lain, manusia lain menyerahkan demi kepuasan, tapi Tuhan tidak, akan mengumpulkan kembali. Supaya mereka tahu akulah Tuhan yang hidup, akulah Tuhan yang berbeda dengan kekuatan dan kuasa manusia. Manusia cuma dengan hawa nafsu, tetapi aku dengan cinta kasih. Ya, itulah firman Tuhan. Sementara fakta yang ada bagaimana? Walaupun sudah pendeta, tetapi dia masih dikuasai dengan hawa nafsu dunia. Dia ingin kehidupan ekonominya maju, ya sebetulnya nggak salah. Tapi ya jangan kemudian jemaat Tuhan ini dibubarkan. Jangan sampai jemaat Tuhan itu kemudian ya seperti domba tidak ada gembala. Lah saya tanya lah jemaatnya kemana? Ya lari kemana-mana. Ada yang ke sana, ada yang ke sana, ada yang kemana gitu ya. Ada yang tidak kemana-mana karena kecewa. Marah. Lu marahnya kan sama pendeta. Kenapa jadi nggak mau kebaktiannya sama Tuhan ya? Ya marahnya sama Tuhan juga. Kenapa Tuhan membiarkan orang seperti pendeta itu hidup katanya gitu ya. Aduh, saya bilang sadis juga ya. Mungkin sakit hati sekali dia. Tapi inilah fakta. Saudara, ini dalam kebetulan seorang pendeta yang membubarkan jemaat. Tapi kalau skala yang kecil ada juga. Keluarga-keluarga yang dibubarkan oleh hawa nafsu. Ya, dibubarkan oleh hawa nafsu. Suaminya selingkuh, keluarganya bubar. Istrinya selingkuh, keluarganya bubar. Anaknya jadi narkoba, keluarganya juga bisa hancur. Ya, artinya orang tua ini kerja siang malam, lalu dipakai anaknya judi, dipakai anaknya untuk narkoba, hancurlah hati mereka. Mungkin suami istri tidak bercerai, tetapi perasaan mereka terkoyakkan dan hancur. Ada banyak anak muda sekarang yang memang kurang hormat pada orang tua.
yang suka bentak-bentak orang tua, yang suka meremehkan orang tua, menganggap orang tua itu kuno, dan menganggap mereka yang paling baik. Tapi nanti kalau mereka butuh kecanggihan alat-alat, mereka maksa orang tuanya untuk mengadakan. Aku butuh laptop baru. Tidak mau tahu dari mana orang tuanya dapat uang. Ada orang tua yang sampai hutang, dan akhirnya keluarga ini berantakan untuk mencukupi kebutuhan anak, dan anaknya nggak mau ngerti terhadap orang tua yang sudah sedemikian. Orang tua tengkar gara-gara keuangan untuk mencukupi anak, yang satu setuju satu enggak. Artinya bapaknya bilang ya jangan dituruti terus, ibunya bilang lagi mana lagi anaknya minta. Anak itu gak peduli sama sekali. Nah, itulah kehidupan keluarga yang hancur, berantakan, terserakkan. Tetapi ketika keluarga ini atau pribadi-pribadi, setiap manusia mau kembali dirangkul oleh kasih Kristus, janji Tuhan sudah digenapi. Yesus sudah lahir, Gembala Agung sudah lahir, bahkan dia sudah menjadi gembala yang menyerahkan nyawanya untuk kehidupan manusia. Yang dibutuhkan adalah sekarang hati yang kembali, mau dituntun oleh Tuhan yang hidup. Iman yang diserahkan kepada kehidupan kebangkitan Kristus. Cinta kasih yang dibangkitkan berdasarkan ketulusan kasih Kristus. Maka ketika setiap orang berjalan di jalan yang disiapkan Tuhan dan bersedia dituntun oleh Tuhan untuk menikmati kehidupan, merekalah orang-orang yang bisa menikmati kehidupan sampai pada saatnya Israel kekal menjadi bagian kehidupan kita. Israel baru, ya, kehidupan baru di dalam kerajaannya yang mulia. Bukankah itu harapan dan cita-cita warga gereja, orang-orang Kristen? Jadi bertahanlah di dalam iman. Jangan serakkan keluarga kita, diri kita, atau siapapun yang terlibat dengan kehidupan kita. Jangan diserakkan lagi. Sebab Tuhan sudah mengumpulkan di dalam kehidupan bergereja. Biarlah kita menerima tuntunannya. Supaya kita sama-sama dengan kehidupan Mesias, kita berjalan menuju kekekalan. Selamat menantikan Sang Gembala Agung. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami juga membawa kehancuran dalam kehidupan sesama kami, baik di tengah keluarga, di tengah persekutuan bergereja, di tengah masyarakat, dengan sikap ulah kami. Ampuni kami. Sekarang biarlah kami kembali pada tuntunan Tuhan yang membawa pada kehidupan, sebab Engkau adalah Tuhan yang hidup, yang mengarahkan langkah kami menuju kehidupan. Kiranya Engkau berkarya dalam kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puaskanlah ya Juru Selamat seluruh kerinduanku, dengan rendah jernih dan taat hatiku siap bagimu, hendak padamu ku abdikan perananku di dunia. Cemas dan duka kau singkirkan, ya Yesus.